Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya. Di antara nikmat itu adalah kita diberikan kehidupan sebagai seorang mukmin. Ada sebuah kisah ketika seseorang itu mati syahid. Nah, kemudian ini diriwayatkan oleh Abu Nuaim dari Al-Laits bin Sa'ad. Dari penduduk Syam, seorang laki-laki mati syahid. Kemudian setiap malam Jumat dia mendatangi bapaknya dalam mimpi. Kemudian dia berbicara dengan lancar dengan bapaknya itu dalam mimpinya itu. Kemudian pada suatu malam dia tidak datang menemui bapaknya dalam mimpi itu. Tetapi dia kemudian datang lagi di malam Jumat yang berikutnya. Kemudian bapaknya berkata, "Wahai anakku, sungguh engkau telah menyebabkan aku bersedih karena kemarin kamu tidak datang." Lah, kira-kira begitu ya. Kemudian laki-laki itu berkata, "Adapun kesibukanku tidak menemuimu, dikarenakan para syuhada diperintahkan untuk mengunjungi Umar bin Abdul Aziz." Ini khalifah dari Bani Umayyah yang terkenal sangat adil. Sehingga kami turut menemuinya. Dan pada peristiwa itu terjadi bertepatan dengan wafatnya Umar bin Abdul Aziz. Jadi pada Jumat sebelumnya itulah Umar bin Abdul Aziz meninggal atau syahid. Kisah ini memberikan satu gambaran tentang kehidupan setelah mati, bahwa ternyata kehidupan alam kubur itu tidak seperti yang kita gambarkan kemudian terputus dari kehidupan dunia. Jadi masih ada hubungan antara kita dengan kehidupan di alam kubur. Bahkan ketika seseorang itu meninggal, maka ada sebuah riwayat yang menjelaskan bahwa orang-orang yang sudah meninggal lebih dulu yang ada di alam kubur akan menyambutnya, kemudian akan menanyakan tentang berbagai hal, termasuk orang-orang yang belum sampai di kubur, ya, belum meninggal atau belum sampai di alam kubur. Diriwayatkan oleh Al-Bazzar, meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Abu Hurairah. Ya, hadis ini marfu, artinya periwayatannya bersambung sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang mukmin itu akan menghadapi kematian, di mana pada saat itu dia akan melihat dengan nyata sesuatu yang tidak pernah terlihat dengan nyata. Ketika rohnya keluar, niscaya roh itu akan diberlakukan dengan penuh kelembutan, dan Allah merasa senang bertemu dengannya. Selanjutnya roh seorang mukmin akan dibawa naik ke langit, dan ketika itu akan datang kepadanya roh orang-orang mukmin yang telah diwafatkan terlebih dulu. Mereka bertanya kepadanya tentang penghuni dunia yang masih hidup, ya. Pada saat itu dia akan menjawab, "Aku telah berpisah dengan si fulan semenjak di dunia." Maksudnya si fulan ini sudah meninggal lebih dulu. Mendapat jawaban tersebut mereka merasa kaget dan heran. Selanjutnya ia menjelaskan, seraya ia berkata si fulan itu telah wafat. Dengan penuh keheranan para roh itu akan berkata, dia tidak pernah datang kepada kami. Jadi tempatnya ini, orang ini berbeda. Jadi ketika di alam kubur manusia ini sudah tempatnya sudah berbeda. Orang yang baik ditempatkan pada taman-taman surga, sedangkan orang-orang yang kufur melakukan kemaksiatan
mereka akan ditempatkan di tubir-tubir atau tepi jurang neraka. Ini adalah gambaran kita tentang kehidupan alam kubur. Jadi antara eh, orang yang arwah yang satu, roh yang satu dengan roh yang lain, arwah itu adalah jamak dari roh ya. Jadi roh yang satu dengan roh yang lain itu bisa bertemu, bisa menanyakan kabar dan sebagainya. Kalau dalam bukunya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang berjudul Ar-Ruh ya, maka beliau memberikan gambaran pertama itu bahwa manusia itu terbagi menjadi dua. Manusia itu terbagi menjadi dua. Mereka yang mukmin yang pertama karena mereka itu beriman maka kemudian mereka mendapatkan kebebasan di alam kubur sehingga mereka bisa saling bertemu dan bisa saling mengunjungi. Sedangkan kelompok yang kedua mereka yang kufur, mereka yang melakukan berbagai macam perbuatan dosa, maka mereka disibukkan dengan berbagai macam urusan dan tuntutan, termasuk juga siksaan, siksa kubur, sehingga mereka tidak sempat untuk bertemu dan berkumpul dengan teman-temannya, dengan orang-orang yang mereka kenal. Ada sebuah riwayat yang dimana oleh Imam Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna ruhal mu'minaini layal takiyani ala masiroti yaumin wa ma ra'a ahaduhuma sahibahu qattun. Dua roh orang beriman akan bertemu dengan penuh keakraban walaupun baru bertemu dalam satu hari. Padahal yang satu belum pernah melihat sama sekali kepada sahabatnya. Ini hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi ketika dua orang yang beriman di dunia ini eh, kemudian mereka meninggal, maka di alam kubur mereka akan saling bertemu dan kemudian mereka saling mengenal dan menjadi akrab, walaupun sebelumnya tidak saling kenal. Nah, hal inilah yang memberikan penjelas kepada kita bahwa sebenarnya dari dunia masuk ke alam kubur itu seperti halnya intikal, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dan memasuki dunia baru. Dan dunia baru itu menjadi lebih jelas ketika melihat keadaan dunia ini. Orang-orang yang berada di alam kubur pun juga mengetahui keadaan dari orang-orang yang ada di dunia ini. Terhadap perbuatan anak keturunan mereka pun, maka mereka juga diperlihatkan, sehingga mereka mengetahui apa saja yang dilakukan oleh anak keturunannya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal kalian akan diperlihatkan kepada kerabat dan keluargamu yang berada di alam akhirat. Jika amal mereka itu baik, maka mereka akan merasa senang dan gembira. Seraya mereka berkata, Ya Allah, semuanya ini merupakan karunia dan rahmat-Mu. Sempurnakanlah nikmat-Mu kepadanya dan teguhkanlah dia di dalam amalnya. Sedangkan jika mereka, anak keturunan itu melakukan amal yang jelek, maka mereka akan berkata, Ya Allah, ilhamkanlah kepada mereka itu amal soleh yang dapat mendatangkan keridhaan-Mu dan senantiasa mendekatkannya kepadamu. Ada banyak riwayat yang eh, menceritakan tentang keadaan roh yang ada di alam kubur yang mereka itu bisa saling bertemu dan saling bersilaturahim. Kemudian juga ada mimpi-mimpinya para orang-orang soleh yang menceritakan tentang bagaimana eh, orang-orang yang di alam kubur itu bisa
bisa saling bertemu. Walaupun kemudian kita akan kembali kepada ayat-ayat atau hadis-hadis yang bisa kita jadikan sebagai rujukan. Tetapi kalau kita melihat bahwa banyak sekali para ulama yang memiliki pemahaman kesimpulan tentang keadaan alam kubur yang mereka itu sebenarnya juga membicarakan tentang kehidupan di dunia. Kemudian juga mereka bisa saling bertemu. Nah, maka pemahaman yang mereka pahami inilah yang lebih tepat untuk kita ikut memahaminya juga. Seperti yang disebutkan di dalam kitab Ar-Ruh ini ya, ada beberapa pernyataan tentang keadaan itu. Misalnya, Soleh Al-Muri berkata, "Aku mendengar bahwa roh-roh itu bisa saling bertemu setelah meninggal dunia. Roh-roh yang lebih dahulu meninggal bertanya kepada roh yang mendatangi mereka, 'Bagaimana tempat kembalimu? Di tubuh seperti apakah engkau berada, di tubuh yang baik ataukah buruk?' Maka roh yang ditanya itu pun menangis sesenggukan." Nah, kemudian Sa'id Ibnu Al-Musayyab, kita mengenal beliau Sa'id Ibnu Al-Musayyab, ya, seorang ulama generasi tabi'in, muridnya Abu Hurairah. Nah, dia berkata, apabila seseorang meninggal dunia, maka anaknya menyambut kedatangannya sebagaimana dia menyambut orang yang telah pergi sekian lama. Ini artinya adalah apabila seseorang itu meninggal dunia, maka orang yang memiliki hubungan kekerabatan atau orang yang kenal dengan dia, maka berusaha untuk menyambutnya. Ubaid bin Umair juga berkata, "Jika aku melihat orang yang tampaknya putus asa untuk bisa bertemu keluargaku yang sudah meninggal dunia, maka aku pun menjadi murung sendiri." Sampai ada satu riwayat namanya eh, Ummu Bishr. Nah, Ummu Bishr ini bertanya kepada Rasulullah. Nah, Ummu Bishr ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, eh, aku berharap bahwa meninggal lebih dahulu dari Bani Salamah. Lalu apakah orang sudah meninggal itu bisa saling mengenal sehingga aku dapat menitipkan salam kepadanya?" Maka Rasulullah menjawab, "Benar. Demi diriku yang ada di tangannya, wahai Ummu Bishr, mereka saling mengenal sebagaimana burung di pucuk pohon yang juga saling mengenal." Setelah itu kemudian setiap kali ada orang dari Bani Salamah yang akan meninggal, maka Ummu Bishr menemui orang itu dan berkata, "Wahai Fulan, semoga kesejahteraan dilimpahkan kepadamu. Semua kesejahteraan juga dilimpahkan juga kepadamu." Demikian jawabannya. Kemudian Ummu Bishr berkata, "Tolong sampaikan salamku kepada Bishr." Nah, Bishr itu adalah anaknya dari Ummu Bishr ini. Jadi sepeninggal ketika Ummu Bishr ditinggalkan oleh anaknya meninggal, maka kemudian Ummu Bishr ini karena sedihnya menanyakan tentang halnya, keadaannya di alam kubur, apakah dia bisa menyampaikan pesan kepadanya. Ternyata Rasulullah menjawabnya bisa. Namun demikian sudah barang tentu kita akan bersikap secara proporsional ya. Banyak sekali riwayat-riwayat tentang hal ini. Eh, kita bisa memahami bahwa alam kubur dengan alam dunia ini adalah punya kaitan yang sangat dekat. Alam kubur adalah merupakan karunia Allah kepada orang-orang yang beriman. Alam kubur adalah merupakan karunia Allah kepada orang-orang yang beriman. Artinya, alam kubur yang juga disebut dengan nama lain dengan alam barzah. Karena ketika orang sudah masuk ke alam kubur, maka ada masa penantian yang panjang sampai kepada hari kiamat. Dan pada saat itu catatan amal belum berhenti.
Amal jariah akan tetap mendatangkan pahala bagi si empunya. Oleh karena itulah kita selalu menjaga diri kita untuk memulai segala sesuatu, mengawali perbuatan-perbuatan yang baik, dan menjaganya agar istiqomah. Demikian pula ketika ada orang yang mengikuti jejak langkah yang kita lakukan, maka mereka itu akan mengalirkan pahala di saat kita di alam kubur. Sampai kemudian catatan amal itu ditutup pada saat hari kiamat. Namun sebaliknya juga ketika orang memulai satu keburukan, mengajarkan keburukan, kemaksiatan, keingkaran, dan kemungkaran, maka demikian pula dia akan mendapatkan catatan buruk dari orang-orang yang mengikutinya, sehingga dosanya akan terus mengalir sampai kepada hari kiamat. Oleh karena itulah kesempatan bagi kita, kehidupan ini kita manfaatkan untuk melakukan yang terbaik, memberikan contoh keteladanan yang baik, dan sebenarnya setiap kali kita berbuat baik, maka itu akan mendatangkan pahala yang tidak terputus, karena kebaikan adalah seperti halnya tanaman yang selalu memberikan buahnya. Walahum ajrun ghairu mamnun. Demikian disebutkan dalam surat At-Tin. Maka bagi orang yang beriman dan beramal soleh, maka bagi mereka ada pahala yang terus mengalir. Semoga bermanfaat dan memberikan semangat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.